Trans Banyumas sebagai layanan transportasi umum menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat Banyumas. Dengan rute tetap dan tarif yang terjangkau, Trans Banyumas hadir sebagai solusi untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan layanan transportasi Trans Banyumas. Lantas, bagaimana informasi lengkapnya? Berikut liputannya. Halo Sobat Visip, transportasi umum di Banyumas kini semakin berkembang pesat dengan hadirnya layanan BRT, Bus Rapid Transit yang dikenal sebagai Trans Banyumas. Layanan ini menyediakan rute yang menghubungkan pusat kota hingga kawasan wisata dengan sistem yang tertata dan tarif yang terjangkau. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara untuk menggunakan layanan transportasi Trans Banyumas. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya. Trans Banyumas, layanan bus rapid transit atau BRT di Kabupaten Banyumas hadir sebagai solusi transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau. Memiliki rute tetap yang menghubungkan berbagai wilayah strategis, layanan ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, layanan ini dapat digunakan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga wisatawan. Ya, di sini kita ada aplikasi Mitra Darat dari Trans Banyumas untuk informasi keadaan jadwal, jam, dan rute-rute yang akan dilalui masing-masing koridor. Kita di sini ada 3 koridor. Koridor 1 melayani rute Aji Barang Pasar Pon, untuk koridor 2 Notok Batu Raden, untuk koridor 3-nya itu dari Terminal Bulu Pitu sampai Kebon Dalem. Trans Banyumas beroperasi setiap hari mulai pukul 5 hingga 17.30 dengan layanan pada 3 koridor utama. Koridor 1 menghubungkan Terminal Pasar Pon menuju Terminal Aji Barang melalui Karanglewas dan RSUD Aji Barang. Koridor 2 melayani perjalanan dari Notok Patik Raja hingga Batu Raden, melewati pusat kota Purwokerto dan kawasan Unsut. Sementara itu, koridor 3 melayani rute Terminal Bulu Pitu hingga Kebon Dalem. Untuk prosedurnya, di sini kita akan melayani pembayaran melalui tap cash dari masing-masing e-money, itu dari semua bank kan ada. Untuk keduanya itu dengan cara pakai QRIS. Untuk menaiki Trans Banyumas, penumpang dapat menunggu di halte yang telah disediakan. Kemudian saat armada bus telah tiba, penumpang dapat langsung naik dan membayar menggunakan metode pembayaran non-tunai, seperti kartu e-money atau QRIS. Selanjutnya, penumpang dapat mengikuti rute sesuai koridor yang dipilih. Trans Banyumas berguna untuk masyarakat sekitar karena lebih efisien dan harga terjangkau. Kehadiran Trans Banyumas tidak hanya memudahkan akses perjalanan, tetapi juga diharapkan dapat mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Dengan tarif yang terjangkau dan rute yang tertata, layanan ini menjadi salah satu upaya menuju sistem transportasi yang lebih efisien di Kabupaten Banyumas. Seluruh tahapan perjalanan dapat dilakukan dengan mudah dengan layanan Trans Banyumas, mulai dari pembelian tiket hingga pemilihan koridor perjalanan. Dengan rute yang menjangkau pusat kota hingga kawasan wisata, layanan ini dapat menjadi solusi praktis bagi mobilitas masyarakat. Afi dan tim melaporkan untuk Visip on this week. Adanya edukasi mengenai penggunaan layanan Trans Banyumas diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi umum.